Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita boleh kembali bangun pagi hari ini. Masih dengan nafas kehidupan, masih dengan kesempatan baru dari Tuhan. Di pagi hari ini, kita akan merenungkan satu ayat yang sangat sederhana, tetapi sangat menentukan hidup dan kekekalan kita. Satu ayat yang sering kita dengar, tapi seringkali belum kita hidupi sepenuhnya. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang teori iman. Ayat ini sedang berbicara tentang fondasi hidup, tentang sumber pengharapan, dan tentang kepastian keselamatan. Sahabat terkasih, penting untuk kita memahami konteks Kisah Para Rasul 4. Petrus dan Yohanes sedang berdiri di hadapan mahkamah agama. Mereka ditekan, mereka diancam. Alasannya sederhana, mereka memberitakan Yesus, dan seorang lumpuh disembuhkan dalam nama Yesus. Secara manusia, ini adalah situasi yang menakutkan. Mereka berhadapan dengan pemimpin agama, orang-orang yang punya kuasa menjatuhkan hukuman. Namun, di tengah tekanan itulah Petrus dengan penuh keberanian berkata, "Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Mari kita perhatikan. Ini bukan diucapkan di mimbar yang aman. Ini diucapkan di ruang pengadilan. Bukan kepada orang percaya, tetapi kepada orang yang bisa menghukum mereka. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini adalah pernyataan yang mutlak. Artinya, bukan di dalam perbuatan baik, bukan di dalam agama, bukan di dalam jabatan rohani, bukan di dalam amal, bukan di dalam kekuatan diri sendiri. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Banyak orang hari ini berharap pada kepintaran, relasi, uang, reputasi, pengalaman rohani masa lalu. Tetapi firman Tuhan berkata, semuanya itu tidak bisa menyelamatkan jiwa. Sahabat terkasih, tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Nama dalam Alkitab bukan sekedar sebutan. Nama berbicara tentang otoritas, identitas, dan kuasa. Nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang mengalahkan maut, yang menebus dosa, yang berdiri sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Bukan Musa, bukan Abraham, bukan nabi besar, bukan malaikat, hanya Yesus. Dan Petrus menyatakan ini di hadapan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Ini bukan keberanian biasa. Ini adalah keyakinan yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengatakan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kata diselamatkan di sini bukan hanya soal masuk surga nanti. Keselamatan dalam Yesus mencakup dilepaskan dari kuasa dosa, dipulihkan dari rasa bersalah, dimerdekakan dari ketakutan, diberi pengharapan baru, diberi hidup yang kekal. Yesus bukan hanya menyelamatkan akhir hidup kita, tetapi menyelamatkan cara kita menjalani hidup hari ini. Banyak orang yang sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat, tetapi belum sungguh-sungguh
menjadikan Dia Tuhan atas hidupnya. Sahabat terkasih, mari kita jujur pada diri sendiri pagi ini. Ketika hidup tertekan, kepada siapa kita bersandar? Ketika takut akan masa depan, siapa yang kita andalkan? Ketika gagal dan jatuh, apa yang kita pegang? Firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan meletakkan harapan di luar Yesus. Karena hanya Yesus yang tetap setia saat manusia mengecewakan. Tetap berkuasa saat situasi tidak terkendali. Tetap menyelamatkan saat kita tidak berdaya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengakui seringkali kami mencari keselamatan dan pertolongan di luar Engkau. Ampuni kami Tuhan, teguhkan iman kami. Ajari kami untuk kembali bersandar sepenuhnya kepada nama-Mu. Kami percaya tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang sanggup menyelamatkan hidup kami selain nama Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami, kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.